Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas hal unik yang masih banyak orang tidak tahu, yaitu tentang Kirchhoff. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Thank you. Apa itu Kirchhoff? Kirchhoff adalah kata kuno dalam bahasa Belanda untuk pemakaman. Dalam beberapa arsip sejarah disebutkan, makam Belanda juga bisa disebut begraafplaats. Di Indonesia, pemakaman Belanda banyak dibangun sebelum abad 19. Namun, tradisi pemakaman di halaman gereja diawali sejak abad 7 Masehi dengan mempertimbangkan bahwa gereja merupakan sebuah tempat suci. Selain itu, kehidupan masyarakat Eropa juga sangat lekat dengan gereja. Di awal abad 20, pemerintah kota Praja mulai mengambil alih pengelolaan pemakaman. Tata kelola pemakaman tidak lagi mengedepankan keindahan, tetapi lebih ditekankan kepada keindahan lanskap dan lingkungan alami. Pemakaman seperti ini diperkirakan dapat menampung lebih dari satu jenazah. Bentuk penanda makam berupa tugu atau peti mati dengan beberapa gaya arsitektur Eropa seperti gaya neo-gotik, neoklasik, art deco, hybrid bell, dan lainnya. Beberapa makam Kirchhoff biasanya menggunakan bahasa yang menunjuk pada identitas kebangsaan orang yang dimakamkan. Selain Belanda, juga Inggris, Jerman, Perancis, Yahudi, Armenia, dan Jepang. Namun, tak jarang dalam satu nisan memuat dua bahasa. Di kota Surabaya sendiri terdapat Kirchhoff yang berada di tengah-tengah padatnya kampung Penele Surabaya itu. Tiada sambutan dari gerbang megah dan mencolok seperti lumrahnya pemakaman elit. Namun, bila kita melangkah ke dalam, siapapun di sini pasti akan terpukau dengan pesona hamparan makam bergaya Eropanya yang masih berdiri di tempatnya hingga saat ini. Berisikan 3.821 makam, Kirchhoff yang terletak di tengah sesaknya perkampungan Penele ini boleh dikatakan sebagai salah satu pemakaman Eropa yang terluas di Asia Tenggara. Banyaknya jumlah makam di dalamnya membuat Kirchhoff ini tampak seperti sebuah nekropolis atau kota kematian. Sulit dibayangkan bagaimana nekropolis seluas 4,5 hektar ini mampu bertahan di tengah ramainya metropolitan Surabaya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kirchhoff di kota-kota besar di Indonesia semakin kesini semakin tergerus oleh pesatnya perkembangan ruang. Tersisihkan hingga hanya menyisakan sebagian kecil makam atau bahkan lenyap sama sekali. Andai pun masih utuh, banyak makam-makam di dalamnya sudah sulit untuk dikenali lagi. Dewasa ini, pemakaman tersebut telah menapaki usia lebih dari seabad. Kisah dari Kirchhoff Penele bermula saat pemakaman Eropa yang ada di Kerembangan hampir terisi penuh. Sementara di saat yang sama, lahan pemakaman sudah tidak lagi diperluas lagi akibat tanah di sekitarnya berawa. Dewan Gereja selaku pihak pengurus pemakaman meminta kepada pemerintah kolonial untuk menyediakan lahan pemakaman yang baru di tempat lain. Pada mulanya, daerah Kupang ditawarkan oleh pemerintah kolonial sebagai lahan pemakaman pengganti di Kerembangan. Setelah itu, Ketua Dewan Gereja dan Insinyur Trom menjajaki calon lokasi yang akan dijadikan pemakaman. Mereka mendapati bahwa jarak lokasi pemakaman baru tersebut terlampau jauh dengan pemukiman.
Akibat pembatalan tersebut, maka Kerembangan yang sudah kelebihan daya tampung akhirnya tidak lagi menerima penguburan. Selagi pemakaman untuk golongan masyarakat Eropa belum tersedia, maka jenazah mereka dimakamkan pada suatu pemakaman pribumi yang ada di Semarang. Batalnya pemilihan daerah Kupang sebagai lokasi pemakaman Eropa membuat pemerintah berpaling ke tempat lain. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pemerintah kolonial kali ini lebih perhitungan dalam memilih lahan yang akan dijadikan sebagai pemakaman golongan Eropa. Beberapa pertimbangan yang telah ditentukan antara lain, tanahnya tidak boleh tanah rawa, tidak mudah tergenang air, dan tanahnya mudah digali. Letaknya sedapat mungkin tidak menghalangi perluasan kota, dan hendaknya lingkungan sekitarnya masih belum berpenghuni, sehingga pemakaman dapat diperluas bila dibutuhkan. Tempatnya juga harus mudah dijangkau supaya rombongan pengantar jenazah tidak menempuh perjalanan terlalu lama. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pilihan sebagai lokasi pemakaman Eropa yang baru jatuh pada sebidang lahan di pinggiran Kampung Penele yang saat itu masih berupa hutan bambu. Pembersihan, pengurukan, dan pembuatan saluran drainase beserta jalan menuju pemakaman dimulai pada tanggal 24 Februari 1846. Untuk proyek tersebut, pemerintah kolonial menganggarkan dana sebesar 10.000 gulden. Insinyur Gale dari Kesatuan Seni Militer menjadi pengawas untuk proyek yang dituntaskan sampai bulan Agustus 1847. Dalam peraturan tersebut, penduduk asing yang disetarakan dengan golongan Eropa seperti orang Jepang atau orang Tionghoa dan pribumi yang beragama Kristen diperbolehkan untuk dimakamkan di pemakaman Belanda Penele. Penguburan di sini dilakukan dalam bentuk yakni penguburan grafkelders dan Ardengraven. Pada penguburan grafkelders sudah disediakan suatu relung bawah tanah untuk menaruh peti mati. Peti mati tinggal dimasukkan ke dalam relung tersebut lalu ditutup. Kemudian untuk jenis Ardengraven, jenazah dimasukkan ke liang lahat dan dipendam dengan tanah. Beberapa makam terbuat dari besi untuk mencegah penjara mengambil benda-benda berharga yang turut dikubur, dan lebih gila lagi, mencuri jenazah untuk menjadikan objek penelitian anatomi atau mencari kesaktian. Dalam moralitas Barat, rasanya sulit diterima bila ada orang lain yang mengusik ketenangan dari jasad sanak keluarga mereka. Dalam pemakaman ini, selain terjumpai makam-makam berbahasa Belanda, ada pula makam berbahasa Inggris, Jerman, Perancis, Armenia, Ibrani, dan Jepang. Perbedaan jenis bahasa tersebut seakan menjadi bukti metropolitannya Surabaya di masa lalu. Dari awal keberadaannya, Surabaya yang terletak di pesisir dan dilalui jalur pelayaran menjadi kota persinggahan pedagang asing dari berbagai tempat, seperti pedagang Tionghoa, Arab, dan Eropa. Lambat laun, Surabaya tumbuh menjadi kota pusat aktivitas dan menjadi tujuan banyak orang dari berbagai wilayah dan beragam latar budaya. Perjumpaan lintas budaya ini kemudian membangun karakter masyarakat Surabaya sebagai masyarakat yang terbuka dan mampu menerima hal-hal baru, sehingga terbentuklah citra Surabaya sebagai kota majemuk dan harmonis. Majemuknya kehidupan di Surabaya akhirnya mendorong terjadinya persentuhan antar dua budaya yang berbeda, seperti kebudayaan Belanda dengan Jawa yang menghasilkan budaya Indis. Karya dari budaya Indis yang terjumpai dari pemakaman Belanda Penele adalah cungkup-cungkup yang menudungi sejumlah makam. Tradisi pembuatan cungkup makam dilakukan oleh orang-orang Jawa untuk melindungi makam supaya tidak rusak dan tergerus oleh cuaca. Tradisi itu lalu ditiru oleh orang-orang Eropa untuk makam-makam mereka. Terdapat sebuah reruntuhan bangunan yang kini hanya menyisakan dinding dan sebuah kolom.
Masyarakat sempat menjuluki bangunan tersebut dengan nama Omah Balung, merujuk pada banyaknya tulang-tulang yang ditaruh di rongga bawah bangunan tersebut. Keberadaan bangunan tersebut menunjukkan masalah ketersediaan lahan pemakaman yang terjadi di Surabaya di akhir abad ke-19. Di luar bayangan pemerintah kolonial, meningkatnya arus urbanisasi Surabaya rupanya telah mengubah lahan di sekitar Kerkhof yang semula masih berupa kebun bambu menjadi perkampungan padat. Upaya perluasan pemakaman pun terhalang oleh perkampungan yang mengepung pemakaman. Sementara itu, dengan bertambahnya makam baru, maka lahan kosong yang tersedia mulai berkurang. Dan belum ada pemakaman Belanda lainnya di Surabaya selain di Peneleh pada saat itu. Ketika kebutuhan pemakaman kian mendesak, maka kadangkalanya beberapa kuburan lama dibongkar dan sisa kerangkanya diambil untuk kuburan yang baru. Hampir di segala kebudayaan tidak patut rasanya membuang kerangka manusia di sembarang tempat. Maka dari itu didirikanlah osuarium yang kemudian disebut Omah Balung sebagai tempat terhormat untuk menyimpan tulang. Masalah keterbatasan lahan makam juga diatasi dengan menerapkan sistem kubur Hurkelder, di mana ruang kubur milik seseorang dapat disewakan untuk makam orang lain, sehingga di dalam satu kubur ada lebih dari satu jenazah. Meskipun demikian, usaha tersebut dirasakan belum mampu mengurai masalah yang ada, sehingga pemerintah kolonial membuka pemakaman baru di Kembang Kuning. Beginilah keadaan Kerkhof Peneleh sekarang. Makam-makam mulai ambruk, atap cungkup mulai koyak, batu nisan mulai aus dan pecah. Sedikit pohon perindang yang tumbuh di pemakaman yang sangat luas ini. Hal itu tampak disengaja supaya pohon tidak menandingi kesan monumental sebuah makam. Maka memang tidak sekedar pengabar bahwa di sana ada kuburan seseorang. Ia adalah penanda kenangan, perkabungan, rasa kehilangan, dan sekaligus media pengingat tentang suatu kematian. Kenangan itu diukir dalam wujud nama insan yang telah meninggalkan rasa kehilangan bagi setiap orang yang mencintainya. Kematian itu tidak hanya sekedar dalam nama yang dipahat di kerasnya batu oleh sang pembuat makam. Kematian diperingatkan untuk wujud monumen estetik, ukir-ukiran, penyerta yang syarat dengan pesan akan kematian, dan patung-patung yang menambah rasa hormat kepada jiwa-jiwa yang kini terbaring dalam ketenangan dan kedamaian abadi di kota kematian ini. Sebagai contoh adalah ukiran jam pasir yang memiliki pesan tersirat bahwa segala yang hidup akan kembali mati dan segala yang telah mati akan dihidupkan kembali. Simbol lain adalah ukiran obor yang dibuat terbalik sebagai lambang dari kehidupan yang telah padam. Suatu simbol terkadang bisa bermakna ganda. Misalnya, adalah simbol jangkar yang selain menunjukkan bahwa yang dimakamkan di sana adalah pelaut, kadang juga menjadi simbol harapan agar arwah dapat berlabuh dengan selamat di dermaga akhirat.